Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Coach Adam Fekro. Di video baru yang kali ini, saya akan bawakan video saya yang berjudul "Jangan Mau Pindah Kuadran Jadi Entrepreneur". Video ini dikhususkan untuk teman-teman UMKM pemula. Saya sebutnya untuk seri UMKM Sabuk Putih. Bagi teman-teman yang merasa aneh, "Loh, Coach, kenapa jangan mau pindah kuadran jadi entrepreneur?" Nah, dalam video ini akan saya jelaskan semuanya. Kenapa teman-teman saya sarankan jangan mau pindah kuadran untuk jadi entrepreneur. Tonton terus videonya ya. Selamat datang di Coach Adam Fekro. Kali ini saya akan bawakan video baru saya yang berjudul "Jangan Mau Pindah Kuadran Menjadi Entrepreneur". Nah, ini videonya saya rasa sih sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Karena di dalam video ini saya akan bawakan kenapa alasannya teman-teman jangan mau pindah kuadran menjadi entrepreneur, atau jangan buru-buru lebih tepatnya ya, menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan, tapi ya nggak apa-apa sih, karena videonya juga nggak terlalu panjang. Mungkin teman-teman UMKM ataupun yang baru mau usaha bisa simak video ini supaya lebih mantap lagi. Kalau mau menjadi seorang entrepreneur, teman-teman harus tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya yang baru ini. Saya membuat video ini dengan kontennya mengenai jangan pindah kuadran. Nah, tentunya ada pembahasan ya, beberapa pembahasannya. Yang pertama itu nanti saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud kuadran ya. Kuadran yang dimaksud itu apa? Kemudian yang kedua, di mana posisi Anda? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu, teman-teman UMKM, posisinya sekarang sedang berada di mana. Jadi sudah tahu nanti apa itu namanya kuadran, kemudian posisinya ada di mana. Yang ketiga, yakin mau pindah gitu ya. Kalau mau pindah boleh. Kalau pindah juga nggak apa-apa. Toh itu hanya pilihan ya. Tapi teman-teman bisa simak dulu video ini sampai habis sehingga nanti bisa menentukan. Setelah tahu kuadran, di mana posisinya, kemudian mau pindah atau enggak. Yang keempat adalah mindset. Tentunya kalau ada pertanyaan mau pindah, harus dimulai dengan kenapa saya harus pindah. Nah, mindset ini nanti akan dibangun ya. Kenapa sih harus pindah? Mindsetnya tentu harus dibangun. Pikiran Anda itu harus disetting dulu. Kenapa harus pindah? Nah, kemudian saya akan jelaskan yang namanya entrepreneur, bagian kelima. Apa sih entrepreneur itu, dibagi menjadi apa saja entrepreneur itu? Dalam posisinya yang kuadran tadi ya. Yang pertama ini nih, di sini. Oke, sekarang kemudian yang keenam. Ini ada revolusi atau evolusi, apa maksudnya nanti saya akan jelaskan. Itu tentunya ceritanya bersambung ya, diterangkannya, keterangannya bersambung dari nomor 1 sampai 6. Kemudian yang ketujuh, harus ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Ya, berkaitan dengan cerita ini semua. Kemudian terakhir kesimpulan. Oke, ini adalah konten yang akan saya bawakan. Baik, kita mulai videonya, pembahasannya. Apa itu kuadran? Ya, kuadran yang dimaksud itu adalah sebetulnya kuadran pekerjaan atau kuadran bagaimana teman-teman semua dapat menghasilkan sebuah uang ya, sebuah cuan. Jadi dari cuan tersebut tentunya dikategorikan di dalam kuadran. Nah, sebetulnya teori kuadran itu terkenal di dunia cash flow. Biasanya itu dalam buku Robert T. Kiyosaki itu ada ya, cash flow.
bagaimana seseorang bisa menghasilkan uang. Tapi ini related banget dengan kasusnya teman-teman yang UMKM. Jadi kuadran itu related banget. Jadi penting agar kita mengetahui posisi kita, di mana posisi kita sekarang dan kemana akan melangkah. Tentunya kan yang namanya kuadran itu ibaratnya kayak semacam posisi ya. Dari sekarang nanti jatuhnya kemana nih? Mau lanjut atau hanya stuck di situ saja misalnya gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang teman-teman harus tahu dulu di mana posisi Anda, di mana posisi teman-teman sekarang. Nah, di sini saya gambarkan ada gambarnya. Nah, kita perbesar dulu ya. Kita perbesar dulu. Nah, ini namanya kuadran keuangan, ya. Di sini ada 4 kuadran, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama adalah karyawan. Kategori karyawan itu apa? Kategorinya adalah bergaji tetap. Kemudian dia kerja untuk orang lain, jadi dibayar oleh orang yang punya pekerjaan ya, digaji. Itu karyawan. Itu kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua ini adalah pekerja mandiri. Ya, termasuk di situ ada dokter, ada freelancer, ya, kemudian juga UMKM tahap awal. Nah, ini kategorinya ada 3 seperti ini ya, pekerja mandiri. Ya, termasuk juga mungkin seorang arsitek misalnya dia jasanya yang dibayar ya. Misalnya freelancer, berarti dia nggak kerja di perusahaan misalnya gitu. Nah, berarti dia pekerja mandiri itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, layer di sini, kuadran di sini adalah pemilik bisnis. Dia punya sistem dan punya tim. Dia bangun sistem, kemudian dia punya tim. Jadi dia business owner tuh. Gitu. Memang di sini juga ada dokter yang praktek, dia punya klinik sendiri, atau dia dokter yang punya rumah sakit sendiri ya. Itu bagus, berarti dia sudah menjadi pemilik bisnis. Atau freelancer juga sama, akhirnya dia mendirikan perusahaan, mendirikan sebuah konsultan gitu ya. Nah, berarti dia sudah jadi business owner tuh. Dia punya sistem, punya tim. Bagus. Tahap sini udah bagus banget sebetulnya. UMKM juga sama. UMKM juga sebetulnya untuk tahap awal dan tahap berikutnya itu ada yang sudah jadi pemilik bisnis ya. Jadi dia business owner, dia punya sistem dan punya tim. Banyak sekali itu kalau boleh lihat UMKM yang awal-awalnya biasa-biasa saja, tapi karena dia penjualannya bagus ya, akhirnya dia bangun sistem dan bangun tim, ya punya perusahaan, itu bagus, dia pemilik bisnis. Tapi ada lagi kuadran yang terakhir, ya di sini adalah investor. Jadi uang bekerja untuk dia. Maksudnya apa sih uang bekerja untuk dia? Maksudnya itu bahwa dia itu invest, dia itu punya uang, ya dari sini nih biasanya kuadran dari sini, dia uangnya udah berlebihan, akhirnya dia invest kepada sebuah usaha, akhirnya dari uang yang dia investkan ke dalam usaha seseorang atau sebuah perusahaan, akhirnya menghasilkan tuh buat si pemilik bisnis ini, pemilik uang ini sebagai investor ini. Nah, jadi istilahnya uang sudah bekerja untuk dia gitu. Nah, itu kuadran keuangan ya. Jadi jangan lupa itu jelas kuadran keuangan itu ada 4. Nah, ini di sini diperjelas lagi ya. Kita lihat. Nah, ini employee yang tadi. Employee itu karyawan ya. Ya, dia bekerja untuk uang, digaji. Kemudian self employed, dia punya pekerjaan, tapi punya skill, tapi dia masih menggantungkan kepada skillnya dia, ya. Baru dia bisa dapat dapat uang, ya. Kemudian yang tadi business owner, yang ini nih, pemilik bisnis, dia punya sistem, ya. Jadi akhirnya dari sistem yang dia bikin dan dia menggaji orang, menggaji tim, dia sudah menjadi business owner dan uang pun akhirnya mengalir buat dia. Tapi yang terakhir, ini kasta tertinggi gitu ya ibaratnya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa uang bekerja untuk mereka. Jadi kalau seorang investor itu ibaratnya dia mau tidur, mau main terus seharian, mau ya ngapain aja bebas gitu ya. Kehidupan untuk mencari uangnya dia udah nggak harus sebagai employee, sebagai self-employed, sebagai business owner, nggak usah. Tapi dia murni seorang investor. Ya memang ada sih stigmanya bahwa investor itu
harus orang yang kaya banget ya. Misalnya dia menginvestkan di bursa, di saham gitu ya. Dia main falas misalnya investor. Tapi bukan seperti itu sih. Investor yang real itu yang ya itu juga investor, tapi investor yang real itu dia menanamkan uangnya di sebuah usaha. Dia jadi di sini dia menanamkan uangnya kepada pemilik bisnis gitu. Tapi dia udah melalui ini semua sepertinya. Kalaupun tidak melalui, tapi dia udah paham bagaimana dia membuat bahwa uang itu harus bekerja buat dia gitu. Nah, ini kasta tertinggi ya. Ini jadi gambar pembagian kuadrannya. Kita kecilkan dulu. Ini juga sampai saat ini mungkin setinggi-tingginya saya masih business owner, belum investor gitu ya. Nah, ini bagaimana nih teman-teman yang masih employee, yang masih ini, nah bagaimana, ingin pindah kuadran nggak? Nah gitu kan, kita bahas ya, kalau ingin pindah kuadran bagaimana. Nah ini, sekitar 53 juta orang dari total penduduk yang bekerja di Indonesia merupakan karyawan perusahaan. Oh banyak juga ya, kita dari anggap 270 sekian atau udah 280 mungkin ya penduduk Indonesia, 53 jutanya adalah bekerja di perusahaan, jadi sebagai karyawan ya. Jadi kita lihat dulu apakah dari 53 juta ini termasuk teman-teman ya. Kita lihat apakah dari 53 juta ini pengen pindah. Nah kita lihat nanti. Nah kemudian ini diperkirakan sekitar 83 juta orang di Indonesia bekerja sebagai pekerja mandiri dalam sektor informal, termasuk profesi dokter, yang praktek pribadi ataupun freelancer, ataupun seperti tadi ya arsitek yang membuka konsultan gitu ya. Nah itu termasuk freelancer sebetulnya gitu. Itu udah 83 juta orang, banyak juga ya. Nah sekarang ini kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga ini wirausaha pemula atau wirausaha mapan. Ini ada berapa banyak? Kalau yang tadi data BPS-nya Februari 2024. Kalau yang ini dari Kementerian UMKM 2023 ya. Saya dapatkan itu sebanyak 51 juta yang terdiri dari 29 berusaha sendiri, 29 juta ya berusaha sendiri, atau 22 juta berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap. Jadi dia nge-hire orang, dia bayar orang gitu Pak. Nah ini kurang lebih dijumlahkan segini 51 juta, 55 ini wirausaha pemula. Nah teman-teman berada di mana? Di pekerja, employee, apakah self employed atau wirausaha pemula? Yang mana wirausaha pemulanya? Yang termasuk berusaha sendiri ya, ataupun yang dia punya bantuan nih, atau dia nge-hire orang. Sebetulnya ada bercanda ya kalau di kalangan pengusaha itu, yang namanya wirausaha pemula dia sebagai CEO, disingkat segala olangan. Artinya dia kerjain segala sesuatunya sendiri. Ya dia proses barang sendiri, marketing sendiri gitu ya, masarin sendiri, selling sendiri, kemudian juga dia kelola keuangan sendiri. Jadi segala olangan, semuanya sendiri, seorang diri gitu ya. CEO itu diplesetinnya gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu bagus banget justru. Nah itu teman-teman sudah nyampe situ belum? Atau memang sudah berada di situ sekarang, ataupun baru mulai mau usaha, nggak apa-apa. Nah kemudian kita bahas nih yang berikutnya adalah wirausaha mapan. Nah ini dari seluruh penduduk Indonesia itu di data ya oleh Kementerian UMKM 2023 nih cuma ada sekitar 5 jutaan. Jadi kalau dijumlahin katanya ada sekitar 60 juta orang pelaku UMKM. Lumayan juga ya, 53 juta sebagai karyawan, 83 juta sebagai yang sektor informal gitu kan. Kemudian yang usahanya totalnya ya, ada yang pemula atau yang sudah mapan 60 juta. Nah teman-teman kalau di tahap ini itu masih yang tadi. Nah ini masih di tahap ini, business owner ya nggak, business owner saja. Nah kalau sekarang, kalau sudah ingin pindah kuadran, pengen nggak itu semua terlampaui dan larinya nanti ke mana, ke investor. Nah tapi sebelum jauh ke investor ya, kita pindah kuadran itu dari yang sederhana dulu. Kalau yang teman-teman masih bekerja ya usahakan jadi wirausaha pemula. Nanti sudah jadi wirausaha pemula, entrepreneur pemula, jadi yang wirausaha mapan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya tawarkan di sini mau pindah. Kalau tadi di awal di judul jangan pindah ya. Kenapa jangan pindah? Jangan buru-buru pindah, karena untuk jadi entrepreneur tuh nggak cukup dengan niat begitu aja. Karena semua orang pasti ya ingin posisi yang lebih baik, ingin kondisi yang lebih baik, ingin keuangan yang lebih baik gitu kan.
Tapi harus ada pertanyaan lagi yang why tadi. Misalnya, bagaimana kalau tidak mau pindah atau bagaimana kalau ingin pindah kuadran? Itu pilihan dari teman-teman. Tapi tentunya itu berhubungan dengan mindset ya. Karena mindset ini adalah sesuatu yang pikiran teman-teman sendiri harus punya perkiraan, harus punya settingan gitu ya. Seperti apa sih di setting gitu ya goalsnya. Nah kalau mau pindah, teman-teman harus siapkan dulu waktu yang banyak karena harus meneliti dulu ya, riset dulu usaha tuh seperti apa yang mau didagangkan, apa yang mau dijual gitu kan, jasa, produk, atau hanya distribusi, atau manufaktur gitu kan. Nah teman-teman sebelum pindah jadi harus punya mindset, kemudian diatur waktunya. Yang kedua harus punya target dan reviewing. Jadi ditarget nih, misalnya saya udah mau pindah nih kuadrannya dari pekerja karyawan menjadi seorang entrepreneur. Nah dari waktunya ditetapkan dulu. Saya paling pensiun sekitar 3 tahun lagi, atau mau pensiun dini tahun depan misalnya gitu. Nah itu udah ada waktu kan. Kemudian harus ada targetnya, apa yang mau dijual, apa yang mau dikuasai gitu kan. Direview nanti. Nah kalau sudah begitu, yang ketiganya adalah Anda harus melakukan sebuah aktivitas yang ada checklistnya. Kalau sudah done, Anda checklist. Kalau belum, biarkan. Tapi terus lakukan sampai itu targetnya tercapai. Nah itu memang resikonya ya. Itu memang kalau mau pindah kuadran harus seperti itu. Ya kemudian ini slide berikutnya. Nah di sini ya, ini ada employee. Matangkan dulu rencananya teman-teman, harus rubah mindset bahwa seorang pekerja lambat laun tuh akan pensiun loh. Dan nanti lama-lama juga dia harus memikirkan usaha yang akan dijalani apa. Karena untuk harus menghidupi, seperti yang tadi kuadran itu tadi kan, dia bagaimana sih untuk cash flow-nya, keuangannya. Nah misalnya ada yang dari employee ternyata memang dulu misalnya dia seorang ahli arsitek lah anggaplah, tapi dia mungkin sempat kerja. Nah pengenlah, bolehlah dia sekali-kali gimana caranya nih bikin konsultan, ya jadi self employee itu. Nah kemudian berikutnya kalau seandainya dia ini masuk nih dari employee larinya langsung ke UMKM pemula, di tahap ini ya harus sudah selesai dengan dunia korporasinya. Jangan masih menjalani pegawai sebagai pegawai ya korporat, karena lama kelamaan tuh dia nanti akan tidak fokus gitu ya. Kalau yang di sini kan memang kalau self employee dia harus bisa latih skill ya. Skillnya tuh memang harus mumpuni. Misalnya dia seorang programmer itu kan freelance bisa ya, itu self employee itu. Tapi dia harus punya skill yang bagus agar skillnya dipakai oleh orang. Nah kalau di UMKM pemula ini di sini dia pertama itu masuk ke UMKM pemula, dia harus menjalani dulu mau ngapain, mau jual apa, mau masarkan produk apa atau jasa apa. Nah ini di sini. Kemudian kalau sudah bagus dia akan masuk ke UMKM middle ya. Di sini dia akan menjalani sebagai pengusaha yang benar-benar akan terus meningkatkan skill sebagai pengusaha. Nah ini tahap terakhirnya. Kalau teman-teman sudah jadi entrepreneur nih, udah jadi entrepreneur murni, teman-teman sudah bisa mencetak omset yang stabil, ya, marketnya sudah dikuasai, sudah bisa membuat produk dan jasa apapun kemudian diserap oleh pasar, terus bisa merambah ke bisnis yang lain. Nah ini selain dengan diversifikasi produk dan jasa, teman-teman sudah mulai berpikir nih di tahap ini, oh bisa juga ya saya jadi seorang investor. Nah mulai nih mencari-cari bisnis apa nih yang bisa saya kembangkan gitu kan. Jadi uang Anda yang sudah didapatkan sebagai UMKM di sini, bahkan sudah jadi entrepreneur ya, jadi UMKM yang canggih lah, omsetnya udah bagus segala macam, udah running bisnis semua itu udah enak gitu. Nah teman-teman bisa jadi seorang investor kecil-kecilan aja, jangan mengakuisisi yang besar-besar dulu gitu, yang kecil-kecil dulu jalanin. Misalnya ada usaha teman belum maju, ternyata memang yang dibutuhkan adalah dananya untuk penambahan dana gitu ya, untuk modal kerjanya. Nah teman-teman bisa menawarkan, saya mau lo jadi investor, tapi jadi investor jangan salah loh, harus bukan siap untung tapi siap rugi juga. Kadang ada investor yang saya nggak mau tahu, pokoknya harus untung, nggak bisa. Yang namanya di dunia bisnis itu pasti ada untung ada rugi. Kalau semua untung pasti semua juga jadi investor ya, nggak mau jadi UMKM, nggak mau jadi self employee gitu ya, pengen semua jadi investor karena pasti untung. Jadi nggak mungkin. Teman-teman yang jadi investor itu ada resiko juga ya, siap untung tapi siap rugi juga. Oke lanjut ke slide berikutnya. Nah ini saya bilang judulnya adalah revolusi atau evolusi.
Revolusi itu perubahan yang cepat, evolusi itu perubahan yang perlahan. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Sebagai entrepreneur itu mau pindah kuadran itu mau revolusi besar-besaran atau cepat gitu maksudnya ya, atau mau evolusi pelan-pelan tapi pasti. Nah, tetap ya dua-duanya itu harus punya integritas. Apa sih integritas? Sikap dan tindakan yang konsisten. Ya, jadi antara ucapan, perbuatan dan atau tindakannya itu sama. Jadi jangan oh saya sih mau mau bisnis gitu, mau usaha, tapi Anda nggak gerak-gerak, Anda nggak mulai mempelajari bisnis itu seperti apa, itu Anda tidak berintegritas namanya. Nah itu harus bisa, integritas itu harus mau tidak mau harus punya integritas. Jadi kalau Anda sudah punya integritas, oke, tinggal seperti apa, mau cepat atau mau evolusi, mau lambat, nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu dulu gitu, apa sih yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah excellent. Excellent itu dalam bahasa Indonesianya artinya keunggulan. Jadi mutunya itu baik sekali, ya baik dalam apapun. Jadi kalau Anda mau bikin sebuah usaha, usahakan usaha Anda itu excellent. Jangan asal-asalan, jangan setengah. Jadi misalnya Anda mau bikin usaha makanan, tapi bumbunya biasa aja. Yang penting mah jualan aja. Enak nggak enak gimana orang? Ya betul, itu bisa diterapkan. Tapi setidaknya Anda harus memakai ingredient yang terbaik. Kemudian juga Anda mencoba untuk menjualnya dengan harga yang terbaik juga gitu kan. Antara quality sama harganya sama. Itu excellent. Jadi Anda punya keunggulan, mutunya baik gitu ya. Jangan seadanya, makanannya mudah basi atau gimana gitu. Jadi harus dipikirkan kebersihannya apanya. Itu dari satu contoh saja bisnis makanan. Kalau bisnis-bisnis yang lain ya pastikan bahwa produk Anda atau jasa Anda terdeliver kepada konsumen itu dengan baik sekali, diterima oleh konsumennya dengan baik sekali. Mereka senang, happy. Mereka membeli produk Anda atau jasa Anda, cuan yang mereka keluarkan, mereka happy. Nah, itu excellent namanya. Nah, itu juga yang kedua ya. Yang ketiga adalah collaboration. Jadi mau tidak mau Anda harus mulai bekerja sama, mencari orang-orang yang satu visi, satu misi. Coba nih, yuk kita gabung misalnya, berbagi idenya, tanggung jawabnya, sumber dayanya, ya kerjasama lah. Misalnya ada teman Anda yang punya tempat, nah dia kerjasama deh. Saya mau bikin ini, usaha ini, gimana kalau kita bagi hasil? Nah itu kolaborasi ya. Itu cepat atau lambat pasti teman-teman akan menemukan itu. Kemudian yang terakhir adalah inovasi. Jadi dalam usaha itu teman-teman harus punya inovasi, ada pembaharuan, ada penemuan pengembangan yang baru. Misalnya Anda punya ide, Anda cari idenya, pilih idenya, implementasi idenya, kemudian rubah ide itu menjadi kenyataan yang bisa diimplementasikan sehingga konsumen itu merasakan bahwa ide Anda tuh bagus gitu. Jadi diterima oleh pasar. Nah itu kalau Anda mau pindah kuadran, Anda harus bisa revolusi atau mau evolusi. Tapi 4 hal ini ya Anda harus punya. 4 hal ini harus punya. Baik, ke slide berikutnya. Nah, ini Anda harus bisa evaluasi diri ya. Kenapa evaluasi itu, feedback itu penting sekali. Yang pertama, setelah Anda melalui timeline atau schedule yang sudah Anda targetkan, apakah Anda revolusi atau evolusi, ya itu Anda yang menentukan. Itu time frame-nya ya, timeline-nya Anda sendiri yang menentukan. Mau sampai kapan, targetnya harus beres kapan, apa yang tercapai, skill-nya Anda seperti apa, itu Anda yang menentukan. Kemudian yang kedua, sudahkah mindset sesuai dengan target kuadran yang diinginkan? Nah, targetnya jangan tinggi-tinggi. Misalnya Anda dari dari employee tiba-tiba mau langsung jadi investor, nggak ada yang salah sih. Bisa-bisa aja kalau Anda punya banyak uang, misalnya Anda kerja tapi tiba-tiba dapat warisan, terus warisannya juga misalnya anggaplah 100 miliar misalnya gitu kan, terus Anda mau jadi investor, bisa-bisa aja. Cuma kan ceritanya seperti itu ya ada sih, cuma kayak fairy tale banget. Tapi lebih bagus Anda itu mulai dari nol dulu, mulai dari yang biasa dulu. Misalnya Anda kerja, nggak masalah, Anda kerja tuh bisa mendapatkan banyak ide, mendapatkan banyak pengalaman, melihat bagaimana cara perusahaan itu marketnya seperti apa. Banyak banget kok teman-teman yang asalnya misalnya bekerja di pabrik plastik ya, atau di perusahaan plastik, dia akhirnya bisa mengamati, oh ternyata plastik begini yang laku, modelnya begini, ternyata pelanggannya begini, orang-orangnya, tipikalnya, customernya begini, keinginan begini, oh customer satisfaction-nya begini. Nah, akhirnya tuh dapat tuh, walaupun dia awalnya hanya employee biasa, tapi lama kelamaan dia bisa pindah kuadran tuh menjadi business owner gitu kan, atau menjadi UMKM yang awal-awal gitu ya. Nah itu bagus. Jadi itu awal dari mindset. Kemudian yang terakhir nih, apabila Anda sudah berjalan ya, jangan berpuas diri atau cepat puas. Tetap
harus punya time management, tetap schedule-nya, targetnya harus dicapai. Jadi pindah kuadran itu bukan hanya, niat saja, tapi ya tadi integritas tadi ya. Nah kalau sudah evaluasi diri seperti ini berjalan, ya tinggal kesimpulan. Oke, kesimpulannya, saya kasih tips ya. Ada yang namanya prinsip Pareto 80-20. Nah ini bagus banget ya. Itu, prinsip Pareto itu dilakukan oleh seorang ekonom Itali pada tahun 1900-an ya. Jadi apa sih, prinsip Pareto itu, Coach? Jadi ini bagus banget ya kalau untuk menerapkan untuk pindah kuadran itu. Jadi yang namanya Pareto itu misalnya dalam bisnis nih, 20% pelanggan itu pembeli 20% jumlahnya 20% ya. Tapi mungkin itu memberikan, kontribusi 80% pendapatan. Kemudian juga manajemen waktu misalnya gitu ya. 20% dari tugas yang diselesaikan itu bisa saja, menghasilkan 80% dari hasil yang diinginkan. Begitu juga konsep error. Error 20% itu bisa jadi berkontribusi dari 80% pekerjaan Anda yang tidak selesai. Jadi prinsip Pareto itu, menyatakan bahwa hasil yang 80% itu berasal, atau output 80% itu berasal dari 20% dari input atau usaha Anda. Nah ini, kurang lebih ilustrasi. Jadi kalau Anda mau mendapatkan hasil yang 80%, coba Anda kerjakan dulu 20% Anda. Fokuskan dari mana? Dari top list yang Anda kerjakan, misalnya Anda pengen, pindah kuadran. Nah, yang paling penting apa sih yang pindah kuadran itu, misalnya dari employee mau pindah jadi seorang bisnis ya, business owner atau UMKM, ya Anda mulai dulu dari 20% ilmu Anda apa nih yang paling penting, misalnya Anda menguasai dulu produk yang akan Anda jual, ya udah itu dulu kuasain, kemudian sedikit-sedikit Anda mulai membuat produk Anda, tester, kemudian tawarkan, itu 20% awal-awal. Dari 20% itu nanti nggak kerasa ternyata bisa menjadikan Anda itu, maju 80%. Hasilnya 80% dari yang dipikirkan gitu, yang diperkirakan. Nah, jadi gitu ya. Jadi intinya teman-teman jangan khawatir, yang namanya untuk memulai usaha, jangan ragu, jangan banyak istilahnya ketakutan atau berpikir khawatir. Tentunya, apa yang sudah dilakukan itu nanti akan membuahkan hasil ya. Jadi baik, mungkin dari pemaparan saya mudah-mudahan teman-teman bisa, yakin atau nggak yakin untuk mau pindah kuadran. Nah itu pilihan ada di tangan teman-teman ya. Mungkin, itu saja penjelasan dari saya. Bisa simak nanti video-video saya yang lainnya atau video-video saya yang baru. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan mungkin loncengnya untuk mendukung channel ini tetap ada. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.